Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, yang saya hormati Pak Kapolri beserta semua jajaran yang hadir. Yang pertama, kita dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin menggarisbawahi bahwa pendekatan kita menilai lembaga kepolisian ini bukan hanya dari sisi persoalan dan permasalahan yang ada di dalam. Karena kemarin saya salut betul ketika awal panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Waktu itu Pak Wakapolri yang hadir, Pak Wakapolri menyampaikan bahwa di lembaga ini memang banyak kekurangan, bahwa bahkan viral masyarakat lebih memilih menghubungi pemadam kebakaran daripada kepolisian. Itu saya acungkan jempol bahwa polisian sudah mengakui bahwa banyak perlu pembenahan di internal, terutama kita apresiasi pada rekrutmen sumber daya manusia di kepolisian untuk terutama di Bintara. Jadi teman-teman di pesantren ini banyak merasa bersyukur dikasih masuk ke kepolisian. Bahkan jangan khawatir Pak, kita dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa grassroots-nya dominasinya dari kalangan pesantren. Saya yakin di kepolisian ini tidak kurang orang-orang pintar, tidak kurang orang-orang cerdas, tapi keunggulan dari pesantren ini punya mental atau etika atau pegangan yang kuat, karena mereka sudah digembleng dan diajarkan akhlak, begitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita flashback sedikit Pak, di tahun 2000 itu munculnya TAP MPR nomor 7, itu pada waktu masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pak. Dan itu Pak, beliau adalah pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Hadirnya TAP MPR ini memang perannya secara konstitusional ada hak MPR. Tapi pada waktu itu Gus Dur bukan hanya sebagai penonton. Bahasa gaul jakselnya Gus Dur ini sebagai enabler, ya kan? Memfasilitasi bahkan mendorong hadirnya TAP MPR itu. Kenapa? Karena kita lihat karakter beliau, satu, menjunjung tinggi supremasi sipil. Ya. Kedua, melihat beliau punya karakter ini, aparat bersenjata harus kembali ke barak, ya kan? Dan ketiga, Gus Dur pada waktu itu tidak punya beban politik terhadap militer. Dan keempat, bahkan Gus Dur berani terbuka melawan elit militer pada waktu itu. Dan pada akhirnya muncul TAP MPR ini yang memposisikan Polri di bawah Presiden dan dipisahkan dengan ABRI. Oleh karena itu ketika memang ada person yang mengatasnamakan kader ideologisnya Gus Dur berani merubah ini, saya nyatakan Partai Kebangkitan Bangsa selalu paling terdepan untuk mendukung kepolisian di bawah Presiden dan dipilih oleh DPR. Karena bagi kita, ketika ruh Gus Dur ini akan diganti dan dirubah, itu kita paling terdepan Pak untuk melindungi itu. Karena ini produk pendiri partai kita yang memang harus kita lindungi Pak. Oleh karena itu kita secara tegas Pak, ini produk pendiri partai kita Pak. Jangan khawatir Pak, PKB paling terdepan Pak. Ketika memang ada person yang mengatasnamakan kader ideologisnya Gus Dur berani mengubah ini, kita lawan Pak. Mungkin satu masukan buat teman kepolisian biar nggak terlalu serius ya. Iya. Kalau di kepolisian itu kan terkenal salam presisi Pak. Tapi kalau di Komisi 3 terkenal senyum presisi. Nah. Jadi untuk
kepolisian yang bersentuhan langsung di masyarakat, jangan lupa senyum presisi Pak. Karena kalau senyumnya nggak presisi berarti ada yang tersumbat Pak. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru keluar Gusnya ini baru nih. Kita kasih tepuk tangan Gus Abduh. Oke, berikutnya Pak Nasir Jamil, siap-siap Pak Endang. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, Kapolri dan Wakapolri, dan juga Irwasum Mabes Polri, para pejabat umum, pejabat utama maksud kami di lingkungan Mabes Polri dan seluruh Kapolda yang hadir pada rapat kerja hari ini. Kami menyampaikan apresiasi, rasa hormat atas penjelasan yang disampaikan oleh Kapolri dalam naskah lengkap. Bukan hanya isinya yang menjawab isu-isu kekinian, warna kulitnya juga sangat menyejukkan Pak Kapolri. Jadi seperti warna dasi yang sering dipakai oleh Pak Presiden Prabowo. Pak Kapolri yang kami hormati, besok 27 Januari 2026, 5 tahun kepemimpinan Pak Sigit di Kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan Pak Sigit tetap semangat, tetap teguh, jangan letih, jangan penat menghadapi dinamika keamanan nasional dan juga dinamika keamanan dalam negeri, mencoba untuk menyambut aspirasi masyarakat Indonesia dan juga bagaimana menghadirkan polisi untuk masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi kami punya harapan besar kepada institusi kepolisian terkait dengan isu yang berkembang selama ini, terkait juga soal kedudukan kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita merujuk kepada pasal 30 ayat 4, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, memang sebagian orang mengatakan begini, TNI, AL, AU, AD itu alat negara. Polisi juga di dalam ayat 4 itu disebut alat negara. Kenapa alat negara itu di bawah kementerian, alat negara ini di bawah presiden? Mereka kadang lupa bahwa ada fungsi-fungsi eksekutif yang mengikuti presiden sebagai kepala pemerintahan yang harus dijalankan oleh kepolisian. Fungsi pelayanan, fungsi perlindungan, fungsi pengayoman, itu adalah fungsi-fungsi eksekutif yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Lalu ada fungsi yudikatif yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara. Disitulah fungsi penegakan hukum. Negara ius imperium, punya hak paksa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu sekali lagi Ketua Komisi 3 yang kami hormati, tentu saja fraksi PKS memberikan dukungan dan melihat bahwa kondisi hari ini yang ideal itu adalah kedudukan Polri tetap berada di bawah presiden. Dan ini tentu sejalan dengan ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Dan sekali lagi kami berharap bahwa situasi yang ideal ini tetap bisa dipertahankan sehingga kemudian kepolisian bisa terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, kami juga fraksi PKS di Komisi 3 memberikan rasa hormat terkait dengan pengabdian Patriot Bayangkara di daerah atau medan bencana Sumatera, di Aceh, di Sumut, dan di Sumatera Barat. Dan kami melihat langsung, masyarakat juga melihat langsung, Kapolri, Wakapolri, pejabat utama Mabes Polri itu turun ke sana membawa logistik, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memulihkan keadaan di sana untuk bisa normal kembali. Terima kasih Pak Kapolri yang turun langsung ke sana, ke Biren, ke Aceh Timur, ke Aceh Tamiang, dan lain sebagainya. Dan juga kami melihat bahwa Kapolda yang ada di daerah bencana juga turun langsung yang memberikan motivasi, membesarkan hati anggota kepolisian yang memang mengalami musibah, Kapolda Aceh, Kapolda Sumut, dan Kapolda Sumatera Barat. Terima kasih kepada Kapolda Aceh, Kapolda Sumut, dan Kapolda Sumatera Barat yang turun langsung yang memberikan motivasi, membantu masyarakat, dan itu juga ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa Polri hadir untuk masyarakat.
Dan yang ketiga juga ingin kami sampaikan bahwa kami sangat memberikan apresiasi dengan hadirnya Direktorat TPPA dan TPPO. Kita sadar bahwa perdagangan orang itu adalah kejahatan serius kemanusiaan dan dia merupakan salah satu ancaman keamanan nasional. Oleh karena itu kehadiran Direktorat ya, TPPA dan TPPO di Polda Sumatera Utara, di Polda Sumatera Selatan, di Polda Metro, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, di NTT, di NTB, kita harapkan bisa melindungi warga negara dari sindikat kejahatan perdagangan orang dan juga soal kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dan mudah-mudahan 11 Polda tadi itu Kapoldanya benar-benar bisa memanfaatkan peluang ini dan meningkatkan kualitas pelayanan agar warga negara Indonesia dilindungi dari sindikat ini. Karena terakhir memang misalnya bagaimana nelayan-nelayan kita yaitu diperbudak di kapal-kapal berbendera asing. Jadi isi laut kita dijarah sama mereka, nelayan kita diperbudak oleh mereka. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kehadiran Direktorat ini bisa melakukan kegiatan preemptif, preventif, dan tentu represif terkait dengan sindikasi kejahatan perdagangan orang dan juga kejahatan-kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dan yang keempat, Ketua, kami juga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri, bahwa di tahun 2026 ini diharapkan satu, ada penguatan struktur anggaran dan investasi teknologi, kemudian juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan, kemudian juga strategi operasional dan pelayanan publik. Nah, karena itu aktualisasi transformasi Polri untuk masyarakat barangkali ini perlu diperkuat dengan mengedepankan fungsi Babin Kaptimas. Tadi Kapolri sudah menyampaikan kepada kami bagaimana upaya untuk meningkatkan peran Babin Kaptimas sehingga mereka bisa menjadi agen penyelesaian masalah, ya, bukan memberikan masalah baru di tingkat desa. Jadi program Polri Menyapa harus dimanifestasikan sebagai standar operasional prosedur nasional, Pak Kapolri. Jadi Babin Kaptimas ini adalah ujung tombak, karena itu ujung tombaknya itu harus diruncingkan, harus ditajamkan, sehingga kemudian mereka bisa masuk ke relung-relung hati masyarakat di tingkat desa. Kami juga berharap akan ada penguatan fungsi PPA di tingkat Polsek, Pak. Jadi kalau tadi ada di Polda, kemudian ada di 22 Polres, ya. Kemudian kami berharap juga perlu dipertimbangkan penguatan fungsi ini ya di tingkat Polsek, karena tentu saja Polsek itu berhadapan langsung dengan masyarakat. Dan akhirnya memang kami besar harapan agar penguatan komunikasi publik dan hubungan eksternal itu terus ditingkatkan di tengah-tengah revolusi digital yang hari ini kita rasakan bersama. Dan mudah-mudahan kami berharap agar catatan-catatan masyarakat atau pengalaman-pengalaman tidak enak ya atau pengalaman negatif atau pengalaman buruk yang dialami oleh masyarakat ketika berhadapan dengan anggota kepolisian ke depan bisa diperbaiki, dan juga bagaimana keluhan-keluhan masyarakat yang disalurkan melalui Kompolnas ya itu juga mudah-mudahan bisa ditanggapi dan ditindaklanjuti ya sehingga kemudian beberapa hal yang hari ini menyelimuti masyarakat terkait konflik agraria ya dan lain sebagainya itu bisa ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Pak Kapolri atas penyampaian makalah yang sangat baik ini, dan terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang Agustina, dan siap-siap Pak Hinca Panjaitan dari China, ya. Demokrat, Hinca China. Yo. Pak Endang dulu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3, Bapak Kapolri yang saya hormati, Pak Wakapolri, seluruh pejabat utama, dan para Kapolda jajaran seluruh Indonesia. Pertama, saya sampaikan terima kasih atas prestasi dan kinerja Polri yang sudah dirasakan masyarakat selama ini.
Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan catatan-catatan dengan apa yang saya temui dan saya dengar di luaran selama ini. Saat ini di ruang publik banyak orang mendiskusikan masalah struktur dan kedudukan Polri. Bahkan ada yang lebih dalam lagi sampai ingin merubah institusi kepolisian menjadi sebuah kementerian. Padahal kita sudah mempunyai fondasi konstitusional yang sangat kuat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di ayat 4 bahwa Polri sebagai alat negara setara dengan lembaga independen lainnya dan bukan di bawah kementerian. Perbedaan formalitas sebagai penjaga konstitusional terhadap politisasi penegakan hukum. Pengalaman sejarah pada saat Orde Baru, Polri dijadikan alat yang represif dan bukan sebagai penjaga hukum. Pemisahan Polri tahun 2000 dan 2002 adalah komitmen mendalam terhadap profesionalisme. Selama 25 tahun lebih, struktur ini terbukti kokoh. Merubahnya kembali adalah regresi kebijakan yang mengulang kesalahan. Permasalahannya adalah terkadang kita sulit membedakan mana perilaku oknum dan mana perilaku institusi. Data di tahun 2025, mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi, bahwa ada 9.817 sidang kode etik dan 689 pemberhentian, 712 aduan terkait dengan HAM. Angka-angka ini bukan bukti kegagalan institusi, tetapi sistem pengawasan internal sudah bekerja dengan baik. Dalam teori integritas polisi, integritas individual itu dipengaruhi oleh budaya organisasi dan etika kepemimpinan. Pelanggaran oknum adalah kelemahan pengawasan, bukan kegagalan institusi. Menggeneralisir pelanggaran oknum menjadi kegagalan institusi adalah logika yang salah. Kita perbaiki oknumnya, bukan institusinya yang kita rubah. Kami berharap Polri tetap menjadi alat negara yang independen setingkat kementerian. Ini adalah komitmen negara hukum yang mendahulukan konstitusi atas kepentingan pemerintahan sementara. Secara jujur kami sampaikan bahwa kami tidak sepakat dan menolak apabila Polri dirubah menjadi kementerian, dan kami tetap mengharapkan Polri sebagai lembaga independen sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang bisa saya sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hinca Panjaitan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati. Saudara Kapolri, Wakapolri dan seluruh jajaran yang sangat saya hormati. Juga saudara-saudara Kapolda dari seluruh Indonesia. Terima kasih, kita berjumpa lagi. Catatan saya ini raker ke-5 dan RDP yang pertama jadi 6 kali. Terima kasih. Rindu sudah terobati. Pertama-tama, terima kasih untuk laporannya, dan ada satu angka tadi yang sangat saya plototin begitu, yaitu 110. Dan memang laporan ini halamannya 110 halaman. Jadi rupanya Pak Kapolri memilih angka 110 itu. Yang kedua, atas nama masyarakat Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, setidak-tidaknya Sumatera Utara, kampung kami yang saya wakili, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk bantuan Polri yang mendampingi, menemani, menyelamatkan masyarakat di sana atas korban bencana alam yang kemarin.
Sejak awal sampai hari ini dan sampai nanti tuntas. Saya minta Pak Kapolri dan seluruh jajaran untuk terus mendampingi masyarakat. Termasuk Kapolda Sumatera Utara. Saya 2 kali datang ke Polda, nggak bisa ketemu karena dia di lapangan. Nggak apa-apa, karena memang bersama jajarannya ada di Kita lapangan. kasih aplaus untuk Pak Kapolda Sumatera Utara. Yang kedua, kami ingin memberikan penegasan sekali lagi. Tadi teman-teman sudah menyampaikan, fraksi Partai Demokrat, bahkan di Komisi 3 kami sudah sepakat beberapa hari lalu, sehubungan dengan posisi Polri. Kami memandang bahwa apa yang terjadi hari ini, bahwa Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sudah tepat dan keputusan politik kita yang bersejarah menurut pasal 7 TAP MPR 7 tahun 2000 yang lalu. Karena itu kita teruskan ini. Oleh karena itu perlu untuk menjawab kritikan di masyarakat. Satu, apa yang sekarang kita lakukan yaitu reformasi kultural, itulah yang paling perlu untuk kita terus atasi. Apa yang dijelaskan Wakapolri beberapa waktu lalu, itu adalah pengakuan yang tulus yang kita terima sebagai cara kita mengubah perilaku dan kultur di Polri. Karena itu berbarengan dengan anggaran. Nah karena itu kawan-kawan di penyusunan anggaran, Pak Wahyu dan kawan-kawan selama ini, menurut saya diteruskan saja, karena itu datang dari bawah, naik terus ke atas. Saya sampaikan juga Bapak bahwa setelah selesai tugas saya di legislasi, saya ditugaskan fraksi saya di anggaran. Saya akan terus mengawasi dan memantau ini. Ketiga, penting adalah soal teknologi. Teknologi tak bisa lagi dielakkan. Polri yang baik ke depan dengan kulturalnya yang maksimal haruslah menggunakan teknologi maju. Kamera tubuh, kamera di mobil saat melaksana tugas, penggunaan teknologi kecerdasan artifisial untuk sebagai pelengkap, termasuk etle untuk di lalu lintas kita, yang beberapa waktu lalu kami mengusulkan agar ini mendapat perhatian untuk kita naikkan statusnya menjadi badan. Pertanyaan berikut adalah, kenapa kita memastikan bahwa Polri berada di bawah Presiden? Ini argumentasi saya pimpinan. Ketika Presiden Prabowo memutuskan programnya, cita-citanya dalam satu kalimat, ialah ketahanan pangan, energi, dan air. Saya ingin memasuki di soal pangan. Saya menggunakan kata-kata all hands on deck. Itu yang sekarang dilakukan Presiden Prabowo. Apa maksudnya? Semua tangan di atas kapal. Kalimat ini biasanya diucapkan oleh kapten kapal ketika mereka menghadapi krisis dan ancaman. Tanpa memandang tugas masing-masing orang, semua harus turun tangan mengatasi krisis itu. Enggak peduli, ya cep, teknisi mesin, petugas kebersihan, siapa saja. Semua harus meninggalkan rutinitasnya dan bergerak menuju satu hal yang sama, menyelamatkan kapal agar tidak karam. Karena itulah bagi saya ketahanan pangan, energi, dan air adalah sesuatu alarm keras dari Presiden untuk kita jalankan. Oleh karena itu dalam bahasa politik saya menyebutnya mengaktifkan semua kapasitasnya untuk memastikan masyarakatnya bisa makan. Jadi soal pangan adalah soal yang fundamental dan soal yang kultural. Mengapa begitu? Apa memang gawat? Ini datanya. World Food Program PBB mengumumkan 2026 tahun ini 318 juta orang berada pada tingkat krisis kelaparan. 2 kali lipat tahun 2019. 9 juta orang meninggal tiap tahun karena kelaparan. Itu artinya 1.000 orang meninggal setiap jam karena kelaparan. Karena itu ini soal yang sangat serius cita-cita Presiden. Saya senang dan bangga berada bersama tim ini untuk menjalankan ini. Nah oleh karena itu semua turun tangan bantu pangan. Tadi Pak Kapolri jangan ragu kalau ada yang bilang polisi jagung. Saya akan menjelaskan sedikit saja lagi pimpinan. Ini kaitannya dengan bagaimana Polri harus berada di bawah Presiden.
Orang bertanya kepada saya, kenapa polisi hari-hari ini fokus sekali soal komoditas jagung? Bahkan ada yang bilang polisi jagung. Saya berkelekar, ini ala Medan ini. Saya bilang begini, institusi Polri itu sebenarnya mirip jagung. Satu batang tapi bisa menghasilkan ratusan biji. Satu tongkol saja isinya lebih dari 600. Artinya Polri itu satu komando. Satu batang tapi daya jangkauannya luas sekali sampai ke pelosok-pelosok desa. Batang jagung itu Kapolri. Ia disinari matahari, matahari itu Presiden Prabowo. Jadi sudah benar. Jagung juga tanaman yang tidak rewel, tumbuh hampir di semua jenis tanah. Persis seperti polisi. Ditempatkan dimanapun bisa adaptif. Di pegunungan, di pulau terluar sampai perbatasan. Yang penting diberi mandat dan sedikit pupuk kepercayaan. Ia akan tumbuh dan memberi hasil. Dan yang paling penting, jagung itu bukan hanya makanan, tapi juga pakan ternak. Ia menopang rantai pangan dari manusia sampai ternak. Polisi juga begitu. Ia bukan hanya penegak hukum, tapi penyangga tatanan, preemptif dan preventif, bukan hanya represif. Penjaga ritme sosial. Kalau distribusi pangan terganggu, ia yang pasang badan. Kalau COVID datang, polisi yang pasang badan. Penyakit kuku dan kaki, juga polisi yang pasang badan. Tapi, Saudara Kapolri, di samping kelekar ini, saya paham juga, jagung adalah komoditas global yang demand-nya cukup tinggi. Jagung hari ini bukan tanaman kampung di kampung saya. Ia sudah jadi komoditas dunia. Dimakan manusia, dibutuhkan ternak, dipakai jadi energi. Amerika Serikat paham soal ini sejak lama. Mereka menanam 91,5 juta are jagung setiap tahunnya, menghasilkan lebih 380 juta ton yang menyumbang hampir sepertiga produksi jagung dunia. Mereka tidak main-main. Jagung masuk ke 16 critical infrastructure sektor yang dilindungi negara. Saya mau bilang, jagung harusnya masuk objek vital nasional yang dikelola Polri. Baru kita masuk. Bukan soal bangunan yang harus dikelola, tapi juga pangan. Homeland Security Presiden Direktif ke-9 secara eksplisit menetapkan bahwa sistem pertanian dan pangan termasuk jagung adalah target potensial serangan yang bila lumpuh dapat menimbulkan dampak katastrofik. Jadi, Amerika Serikat bagi dia jagung bukan urusan Kementerian Pertanian semata, tapi sudah masuk ke meja Departemen of Homeland Security, intelijen dan aparat keamanan nasional. Kenapa? Karena jagung Amerika Serikat mengendalikan pasar global. Ketika kekeringan melanda Midwest atau banjir menghantam Corn Belt, harga jagung dunia langsung bergejolak. Stabilitas politik hancur. Karena itu penting untuk kita sepakati ini. Nah, terakhir, Amerika Serikat begitu serius soal jagung, salah satunya karena jagung mereka sulap jadi bahan bakar, itulah etanol. Nah, karena itu 40-45% produksi jagung Amerika, sekitar 5,6 miliar busel per tahun diserap untuk industri etanol ini. Nah, karena itu jangan malu, jangan ragu polisi urus jagung ini. Tetapi ada satu lagi yang perlu. Polisi turun tangan bukan untuk jadi petani, bukan. Jangan sampai urusan polisi nanam, bukan. Polisi juga memang saya harapkan ini. Polri sebagai penggerak, bukan sebagai pelaku. Dia fasilitator, pendamping saja. Pastikan distribusi pupuk, distribusi bibit, distribusi hasil panen, itu tiba di tempatnya. Itulah tugas polisi. Analoginya sederhana. Polisi bukan supir angkot, tapi yang jaga terminal agar bis keluar dengan baik dari terminal itu. Nah, kalau begitu, ini kesimpulannya. Jangan ragu pimpinan. Partai Demokrat menginginkan bahwa Polri harus berada di bawah Presiden karena menjadi bagian dari Presiden untuk menjalankan program-programnya ini. Pesan saya kepada Kapolri dan jajaran seluruh Kapolda di seluruh Indonesia, saya titipkan pesan ini. Jangan sampai, ini canda ini, jangan sampai kantor-kantor polisi juga kosong karena pergi nanam jagung. Harapan teman-teman politik itu di publik, tolong jaga proporsi. Jangan sampai nanti semua turun ke ladang, bukan apa-apa. Nanti kalau ada perampokan bank, yang datang malah Babinkan Tipnas bawa cangkul. Kan repot menjelaskannya di polisi. Pak Isir nanti berat menjawabnya itu nanti. Jadi, Saudara Kapolri,
lanjutkan program ini, Pak. All hands on deck. Sebab bagi saya dan bagi Partai Demokrat, di tengah krisis seperti hari ini, kadang tangan yang paling berguna bukan yang ahli, tapi yang tersedia. Terima kasih pimpinan. Oke, lanjut ke anggota Ibu Widya Pratiwi. Kita dengar suara perempuan dulu nih, dari tadi nggak ada perempuan. Ibu Widya, siap-siap Pak Wayan Sudirte karena ini mau dipanggil DPP. Waduh, baik, terima kasih pimpinan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Ketua dan Wakil Ketua yang sungguh saya hormati, anggota, rekan senior yang ada di Komisi 3, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, dan saya hormati para Kapolda seluruh Indonesia yang hadir di kesempatan hari ini. Tentu setelah mendengar paparan yang disampaikan oleh Kapolri, saya ini mantan bayangkari, tadi para jenderal sudah bicara, ini istrinya jenderal yang juga pernah merasakan menjadi seorang bayangkari yang mendampingi suaminya di wilayah-wilayah. 2013 kami mendampingi suami menjadi Wakapolda di Maluku. 2013-2016 menjadi Kapolda di Maluku. Tentu menjadi kebanggaan jika hari ini saya bisa berada di Komisi 3, anggota Bapak Habibur Rahman, dan hari ini menjadi kebanggaan jika saya bisa diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi tentunya yang selama ini saya dari Dapil Maluku, aspirasi dari mitra kami di Maluku, ada beberapa poin yang perlu ingin saya sampaikan. Yang lebih utama apresiasi atas capaian kinerja Polri, Bapak Kapolri beserta jajarannya yang telah sehingga institusi Polri ini menjadi simpatik, jadi dipercaya oleh publik, tetap dipertahankan menjadi institusi yang penuh dengan humanis, tegas, dan tentu selalu dicintai oleh masyarakat. Catatan yang ingin saya sampaikan Bapak Kapolri, tentu mudah-mudahan tidak bosan. Jadi saya merasa bahwa menjadi tanggung jawab saya mewakili masyarakat Maluku. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, tentu karena kita tahu Maluku adalah provinsi kepulauan yang lautnya lebih luas daripada daratannya, 92% kurang lebih. Tentu banyak hambatan yang sangat dialami oleh anggota kami. Tapi sumber daya manusia SDM-nya kami kurang, Bapak Kapolri. Jadi mudah-mudahan tidak bosan saya selalu menyuarakan ini, ya. Jadi mohon perhatiannya untuk penerimaan kuota, kebutuhan pendidikan, pembentukan atau diktuk yang minimal 500 atau 800 personal per tahun itu bisa dapat diperhatikan, ya, untuk bisa memperkuat wilayah kepulauan serta mewujudkan strategi satu desa satu Babin Kamtibmas. Dan untuk kebutuhan Dikbang juga kiranya Mabes Polri dapat memberikan kuota untuk SIP sebanyak 100 personal guna memenuhi kebutuhan perwira pertama di tingkat Polsek yang saat ini masih minim. Penguatan fungsi Serse dan Intel serta pengendali lapangan dalam konflik sosial. Bapak ketahui bahwa Maluku ini terakhir-terakhir ini banyak sekali konflik sosial, ya, dan tentu saya di kesempatan hari ini mengapresiasi Bapak Kapolda Maluku beserta jajarannya yang sangat aktif turun menyapa masyarakat dengan inovasi program-programnya. Banyak program-program yang Pak Kapolda lakukan hari ini, termasuk banyak anggota Polri yang diberdayakan yang memang tinggal di wilayah-wilayah konflik dijadikan menjadi penyambung, ya, untuk sekitar. Ada beberapa program-program yang telah diberikan oleh Bapak Kapolda. Apresiasi untuk Bapak Kapolda. Tentu selain penambahan untuk kuota anggota, ada sarana prasarana Pak Kapolri. Mohon maaf Pak Wakapolri, ini ulang kali saya sampaikan. Ya, memang kondisinya, faktanya di lapangan seperti itu. Ya, ada 2 Polres Maluku yang belum punya mako, Pak, di Buru Selatan dan di Maluku Tenggara.
Jadi anggaran yang begitu banyak 140 sekian triliun tolong disisihkan, dibagi untuk kami yang ada di Indonesia Timur, di Maluku. Bagaimana bisa maksimal kami bekerja jika memang Mako saja kami tidak ada. Jadi mohon Pak Kapolri mudah-mudahan jadi perhatian prioritas untuk kami di Maluku. Dan tentu tidak hanya sarana prasarana, tentu juga kami karena kepulauan, jadi ada beberapa prasarana untuk kapal juga banyak sekali yang rusak karena luasnya kepulauan sehingga kapal seringkali untuk patroli sehingga ada beberapa unit yang rusak. Jadi perlu perhatian, mungkin nanti dari Mabes bisa cek kepada Kapolda Maluku. Tidak hanya itu, karena satu lagi mungkin perlu perhatian, kasus perempuan dan anak juga cukup tinggi di Maluku. Tentu perhatian, mohon Mabes Polri kami mengusul untuk dibentuknya Direktorat PPA dan PPO. Ya, karena kasusnya sudah cukup banyak. Jadi ini karena tadi Pak Nasir Jamil sudah sampaikan beberapa Polda sudah ada, kami di Maluku belum ada Pak. Jadi mohon diprioritaskan untuk itu. Saya rasa itu saja Pak Kapolri, mudah-mudahan mantan Bayangkari ini menyampaikan aspirasi dari kami yang di Maluku jadi perhatian khusus dan menjadi inspirasi mungkin nanti ibu-ibu Bayangkari yang mau pensiun bisa menjadi mengawal Polri di Komisi 3 ini. Demikian, makasih ya pimpinan kesempatannya, saya diberi kesempatan. Terima kasih sekali lagi atensinya Kapolri, seluruh jajaran Mabes Polri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wayan Sudirte siap-siap. Habib Abu Bakar Al-Habsi, maskot Komisi 3. Wayan Sudirte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri beserta jajarannya. Kecintaan kami Komisi 3 kepada Polri nggak usah diragukan. Dari penguatan peraturan, dari penguatan anggaran, dan lain-lain tidak perlu kita beberkan. Pak Kapolri dan jajarannya sudah paham. Ibu Mega juga, Ketua Umum kami, sangat mencintai Polri. Dan itu sebabnya salah satu apa yang dilakukan, pisahkan Polri dengan TNI. Oleh karena itu kami terus diberikan pesan, dukung Polri. Kalau perlu dukung habis-habisan karena dia benar. Kalau perlu kritisi sedikit-sedikit atau banyak juga boleh. Yang penting dalam rangka mencintai Polri. Itu pengantar. Supaya kalau nanti ada beberapa catatan kecil, itu tetap dalam konteks kecintaan kita pada Polri. Terbatasnya waktu menyebabkan saya menyampaikan 3 hal saja supaya bisa berbagi. Pertama, apakah reformasi kultur berkaitan dengan struktur? Kita semua tahu, memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kami sudah memutuskan reformasi adalah tentang kultur. Walaupun nanti ada berhimpitan, itu bagian dari kultur. Reformasi kultur semacam apa yang kita inginkan? Sebagai informasi Pak Kapolri, kami sudah mengundang banyak sekali narasumber atas kebijakan Ketua. Untuk apa? Kami sedang membentuk panja aparat penegak hukum termasuk di dalamnya Polri. Lalu yang pertama kami titipkan adalah jam 2 pagi tadi kami menerima WA karena begitu pentingnya pertemuan dengan Kapolri. Reformasi kultur tidak akan berhasil kalau dia tidak menekankan pada masalah HAM, demokrasi, kemanusiaan, melindungi masyarakat, bersahabat dengan masyarakat, dan seterusnya. Seperti yang Bapak sering sudah saya katakan. Tapi penting, menggarami lautan itu tidak salah. Mengajari ikan menyelam juga tidak salah katanya. Karena urusan Bapak banyak, harus berulang kali diingatkan Pak. Jadi, reformasi kultur ini tidak bisa mengabaikan HAM,
tidak bisa mengabaikan demokrasi, haruslah manusiawi, haruslah melindungi masyarakat, harus bersahabat dengan masyarakat. Untuk itu ada 2 pertanyaan yang kalau pertanyaan ini dijawab dengan baik itu akan meningkatkan citra. Kami memancing, meningkatkan citra kepolisian. Pertanyaan pertama biar nggak keliru karena ini titipan, saya baca saja. Bagaimana implementasi surat edaran Kapolri nomor SE 22 Romawi 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, serta keberadaan virtual police benar-benar memprioritaskan sisi edukasi, persuasi, dan mediasi dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta melindungi HAM dan demokrasi. Itu pertanyaan pertama berkaitan kultur. Pertanyaan yang kedua, ini masih titipan, jam 2 pagi kami diberikan WA-nya. Dalam konteks konflik agraria maupun sumber daya alam, polisi seringkali berada dalam posisi dilematis, sering sulit dan sering mendapat sorotan. Lalu bagaimana langkah Polri untuk memastikan pengamanan konflik agraria yang dilakukan aparat kepolisian senantiasa mengedepankan pendekatan humanis, prinsip-prinsip HAM, mengupayakan hal-hal yang bersifat preventif dan persuasif. Itu 2 mengenai kultur. Pengawasan, saya berpijak saja pada apa yang Bapak telah keluarkan tanggal 10 Desember berupa akselerasi transformasi Polri. Saya berpijak di sana aja biar nggak keluar. Maksudnya tidak maksud menguji, kami ingin mendorong butir-butir yang ada dalam akselerasi ini benar-benar nanti terprogram, terwujud nyata, sehingga tidak hanya menjadi slogan dan omong-omong seperti kata orang, tapi akselerasi ini benar-benar berwujud nyata. Kami fokus dulu pada pengawasan sesuai dengan bidang kami. Teman-teman sudah mengutip pasal 20. Dan sering saya dinasihati oleh ketua saya agar fokus dan maksimal di bidang pengawasan karena itu tugas kita. Jika mencintai Polri, cintailah dengan cara memberikan pengawasan, membuat dia kuat dan terkontrol. Pak Kapolri, di buku yang Bapak bikin ini cukup banyak bicara tentang pengawasan. Misalnya, ada 7 poin tentang program reformasi Polri. Bapak menaruh di butir ketiga. Pengawasan itu sama ternyata pemahaman Komisi 3 dengan Bapak. Penting banget. Ada tulisan yang saya baca, Indonesia kalau mau baik, bereskan Polri. Polri beres, 70% tugas-tugas negara beres. Untuk membereskan Polri, lakukan pengawasan dengan baik. Jika 70% pengawasan ini berjalan baik, kita akan melihat wajah Polri ke depan sesuatu yang dapat kita harapkan. Itu sebabnya saya sepakat. Ketika ketua mengarahkan, tekankan pada pengawasan, jangan kemana-mana. Karena itu tugas kita berdasar Undang-Undang Dasar. Lalu saya melihat di halaman 8, halaman 16, dan halaman 30 tentang pengawasan. Saya ikuti Bapak saja. Yang pertama, kami mulai dari halaman 8 sudah. Posisi penting pengawasan yaitu di poin 3. Saya beranjak pada masalah halaman 16. Ini yang Bapak buat pada tanggal 10 Desember 2025. Apa itu? Mengenai wasidik, Pak. Ini sudah tepat banget. Hanya saja memang wasidik yang begitu besar peranannya, masyarakat mengharapkan luar biasa. Sering sekali wasidik ini, mohon maaf, sudah bekerja tapi belum maksimal sesuai dengan yang semestinya. Maka penting sekali ada program Pak Kapolri dan jajarannya ini memperkuat wasidik, memberikan wibawa, memberikan kewenangan.
agar penyidikan itu berjalan benar-benar baik, kalau tidak sempurna. Harus gitu. Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar wasidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani karena harus minta izin sama Direktur Krim misalnya. Pasti Bapak bisa menangkap maksud saya. Tanpa data dan pengalaman tidak mungkin saya bicara begini. Itu artinya wibawa wasidik dari daerah sampai ke pusat perlu ditingkatkan. Saya tidak akan meragukan konsep ini. Tapi kalau konsep ini tidak dibuatkan SOP, tidak dibuatkan program, tidak ada pembinaan yang baik, tidak ada seleksi yang ketat tentang wasidik, apa yang Bapak tulis di halaman 16, jangan-jangan tidak maksimal, bahkan bisa meleset. Yang berikutnya di halaman 30 masih tentang pengawasan. Saya bersetuju saja dengan konsep-konsep yang sudah ada. Saya ingin menekankan salah satu pengawasan penting ketika kita belum bisa berharap, karena dia manusia juga, dia propam, dia inspektorat, yang diperiksa saudara-saudaranya juga. Jadi kalau kita terlalu fokus pada masalah intern, boleh. Jika kita ingin mengharapkan pengawasan intern meningkat dan maksimal, bagus sekali. Tapi pengawasan intern kadang-kadang lebih efektif. Karena dia tidak punya hubungan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Ada dua, Pak. Ini pun yang Bapak tulis juga, tapi kami hanya menggarisbawahi. CCTV, Pak, juga yang melekat pada tubuh petugas, yang bisa merekam diri petugas itu sendiri. Juga CCTV di ruang-ruang penyidikan, Pak. Tugas wasidik akan menjadi ringan kalau sungguh-sungguh ruang-ruang penyidikan terdapat CCTV, karena dengan CCTV itu pasti dia tidak mau kena sanksi berdasarkan KUHP, karena KUHP memberikan sanksi administratif, etika, dan pidana. Bantulah polisi dengan memperbanyak CCTV, Pak, sehingga tidak perlu ada korban terlalu banyak. Ada CCTV, dia pasti menghindari risiko. Para hadirin yang saya hormati, satu lagi yang mengenai pengawasan adalah Kompolnas. Kami diberitahu beberapa catatan dan rumusan oleh rekan-rekan, oleh pimpinan, apa sih fungsi Kompolnas yang utama. Kami mendukung secara maksimal. Kami mendukung kerja-kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah pembangunan, arah reformasi kepolisian. Kami dukung. Bolehkah kami menitip catatan yang untuk dijawab? Para narasumber yang datang ke Komisi 3 memiliki pandangan antara lain, bukan hanya polisi, kejaksaan, pengadilan, termasuk polisi, jika bicara pengawasan eksternal itu belum efektif. Ada pertanyaan yang saya harus sampaikan hati-hati, karena kami sudah dukung Kompolnas. Pertanyaannya, karena narasumber menginginkan Kompolnas ini diperkuat dengan penyelidikan dan penyidikan, apakah itu tidak akan mengganggu tugas-tugas kepolisian kalau dia diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan? Jika tidak diberikan kewenangan itu, kewenangan apa yang jalan tengah yang membuat polisi bisa ke arah kebaikan, positif, tapi tidak mengganggu tugasnya dan tidak dihambat karena dia takut terkena sanksi. Pak Wayan, waktunya sudah jauh loh, Pak. Kalau gitu 1 menit lagi. Kasihan kawan-kawan, Pak. Ya, terakhir, Pak, ini kan dibuat tanggal 10 Desember. Program apa yang sudah Bapak lakukan, terobosan apa yang sudah Bapak lakukan, sehingga ini dapat berjalan dengan mulus, karena ini bukan buatan kami. Kata Ketua Komisi 3, inilah yang perlu kita awasi, inilah yang perlu kita beri masukan. Terima kasih.
Pak Habib Abu Bakar masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Hari ini kita berjumpa bersama yang sangat rindu. Salam presisi. Kerinduan ini cukup dalam. 5 menit ya Bib ya. Berapapun nggak apa-apa. Intinya kita rindu Pak. Kalau bahasa kampung saya itu di Kalsel kaganangan dengan institusi Polri yang kita cintai. Saya coba sentuh Kapolda saya ada di sini. Mana Pak Yuda? Mantap ya. Terima kasih. Saya sampaikan apresiasi ya, karena materi ini begitu lengkap, begitu sempurna, ya, dan catatan-catatan juga begitu dalam. Arti kita atensi benar kepada institusi yang kita hargai dan kita hormati. Selanjutnya ada beberapa hal yang masuk yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan Polda saya dulu Pak, sebagai laporan ke Bapak, ya. Pertama, apresiasi kinerja jajaran Polri dalam penanganan perkara di 2025. Kemarin yang data saya terima Pak, ya, capaian penegakan hukum 248076 kasus dengan crime clearance, ya, plus 76,22%, arti tingkat penyelesaian perkara itu cukup bagus. Secara khusus, saya juga apresiasi kepada Polri, ya, khususnya saya ingin sampaikan Pak di Kalimantan Selatan. Sepanjang tahun 2025, Polda Kalsel mencatat 5.538 kejadian gangguan Kamtipnas dan turun 2,76% dibanding tahun 2024, 6.951 kejadian. Kalau saya lihat semuanya menunjukkan tren menurun. Saya pikir kita applause ya buat Kapolda Kalsel ini, ya. Kejahatan konvensional turun 6,71%, kejahatan transnasional turun 7,57% dan kejahatan terhadap kekayaan negara turun 4,76%. Hal ini mencerminkan keberhasilan Polda Kalsel Pak dalam menjaga kondisivitas wilayah penegakan hukum yang lebih efektif, ya. Saya pikir perlu kita sambut dengan pantun bunga melati, harum baunya, tumbuh rapi di tepi negeri. Kami apresiasi kerja dan upaya Kapolri memimpin dengan dedikasi tinggi, ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini izin juga saya mencermati beberapa hal. Pertama adalah soal judi online Pak. Saya masuk yang ke penyakit masyarakat aja Pak. Kalau dari PPATK transaksi judi online ini di tahun kemarin memang turun Pak, ya. Saya udah banyak dialog dulu dengan Kabar Reskrim zamannya Pak Widada, ya. Kita turun langsung ke MA, kejaksaan, kita kerjasama. Nah, dalam catatan PTK sepanjang tahun 2005 transaksi judi online mencapai 155 triliun. Mengalami penurunan signifikan sekitar 50% dibanding 2024, yaitu 359 triliun. Semoga nanti Pak Sahar bisa dilanjutkan lebih kencang lagi Pak. Jadi penyakit benar-benar di judi online ini. Namun demikian dampak judi ini sangat luas. Pada kuartal pertama 2024 kita mencatat lebih 1 juta pemain judi online di Indonesia dengan mayoritas plus 7% berasal dari golongan penghasilan rendah. Ternyata yang hobi itu Pak justru yang penghasilan rendah, menghayal dia ingin dapat. Saya minta Polri memiliki atensi khusus untuk persoalan ini Pak. Karena dampaknya luas, dampak judi ini juga ke persoalan Kamtipnas, ya. Ini juga tugas Dr. Bang Fadil, ya. Jadi sangat berat ini. Hingga pada persoalan keluarga banyak perceraian yang disebabkan judi online. Sampai iklan di TV cerita perceraian itu ributan keluarga karena judi online. Tolong disampaikan paparan Pak, ya. Nanti bagaimana strategi Polri ini Pak untuk menumpas judi online ini. Dan apa saja kira-kira kendala yang dihadapi oleh Polri. Selanjutnya, kedua soal narkoba. Setelah judi online, narkoba. Data yang saya miliki sampai Oktober 2005 jumlah kasus narkoba yang diungkap oleh Mabes Polri bersama jajaran 38.934 kasus. Saya membaca atas akumulatif nasional sepanjang 2025. Ya. Mencapai total sebesar 590 ton
ya narkoba yang disita dari berbagai jaringan kriminal. Kalau saya saran Pak, dalam narkoba nih udahlah jangan banyak basa-basi. Hajar aja Pak orang-orang pengedar-pengedar di bos-bosnya. Tunjukin di masyarakat Pak bahwa itu kita kerjakan dengan baik gitu, bukan pada pengguna. Jika dicermati, ganja masih mendominasi volume Pak. Barang bukti menunjukkan tingginya peredaran di berbagai wilayah. Sabu dan eskalasi memperlihatkan sindikat distribusi yang menggunakan rute darat, lautan, dan juga dengan cara jaringan digital. Ini menunjukkan dua tantangan yang perlu diperhatikan. Saya berharap bisa ditekan Pak pola kerja mereka ini semua. Selanjutnya saat ini sedang menjadi atensi politik Pak tentang kejadian di Polres Sleman. Mana Polres Jogja nih Pak Anggoro? Siap. Ya, yaitu Hogi Minaya, seorang suami yang mencoba bela istrinya saat dijamret. Malah ditahan suaminya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Ya, apakah ada mensrea dari Hogi ini sehingga harus diproses pidana? Terakhir, Pak Ketua, saya dari PKS ingin menyampaikan, saya juga memikirkan pandangan Polri berada di bawah Presiden langsung Pak. Saya ulangi lagi kalimat ini bukan basa-basi, bukan cari muka, bukan ingin ada kepentingan lain. Memang sepantasnya lah Polri di bawah Presiden. Karena Polri memiliki tugas menjaga Kamtibnas, menegakkan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang bersifat nasional, lintas wilayah dan lintas sektor. Setuju ya Pak ya? Iya. Oke. Sementara Pak, kementerian atau kalau yang saya dengar Kemendagri aja misalkan, secara prinsip adalah Kementerian Administrasi Pemerintahan Daerah yang fokus pada otoda, tata kelola, Pemda, dan penduduk, Adminduk. Oleh karenanya menempatkan Polri di bawah kementerian atau Kemendagri tidaklah tepat karena akan berpotensi menyempitkan tugas Polri menjadi instrumen administratif. Ya. Padahal tugas Polri menuntut netralitas dan jangkau nasional dan kewenangan penegakan hukum yang tidak boleh terikat kepentingan lokal. Saya pikir Ketua, ini kalimat inti Abu Bakar dan PKS menyampaikan poin penting karena saya yakin dari tim reformasi memang dalam waktu dekat akan mengumumkan hasilnya. Oleh karena kami di DPR merasa berkepentingan menjaga mitra kami dan kita berharap berjalan lebih baik lagi. Pergi ke hutan mencari rotan. Cakep. Rotan diraut menjadi anyaman. Cakep. Hukum tegak untuk semua kalangan. Cakep. Keadilan tegak untuk seluruh lapisan. Assalam. Saya rasa ini yang saya sampaikan Pak Ketua. Semoga nanti dimasukkan dalam keputusan Pak Ketua. Ya. Bahwa jajaran institusi Polri tetap di bawah Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak Sudeson Tandra. Siap Pak Rudi Lalo. Terima kasih pimpinan, Pak Kapolri dan jajarannya yang kami hormati. Mengingat waktu, langsung aja. Saya ingin meninjau, memberikan sedikit argumentasi hukum, hal yang berkaitan dengan isu institusi Polri. Kenapa demikian? Karena jikalau kita gagal untuk menempatkan institusi Polri pada posisinya, maka bangsa ini tentu berada dalam keadaan yang berbahaya. Tentu argumentasi saya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, sejarah ketatanegaraan kita, yang menempatkan posisi Polri pada posisinya yang sebenarnya. Kalau kita memperhatikan dengan cermat ketentuan dari Undang-Undang Dasar kita, di situ disebutkan bahwa negara kita itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam ilmu ketatanegaraan ini memang terbalik. Ya, bentuk negara itu adalah kesatuan, unitary state,
sistem pemerintahan kita adalah republik. Republik presidensial, di mana presiden itu adalah selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Posisi polisi, institusi polisi itu dalam posisi yang unik. Polisi itu tidak saja memang secara institusi polisi berada di dalam cabang kekuasaan eksekutif, tetapi tugas-tugas yang dikerjakan oleh polisi menyentuh legislatif dan menyentuh yudikatif. Misalnya kasus terjadi, misalnya yang terjadi adalah bahwa Kapolri mengeluarkan perpol, ya kan? Polisi sebagai penegak hukum, justru karena posisi dari polisi yang sangat unik ini, maka polisi itu harus berada di bawah presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Undang-undang dasar dan undang-undang organik kepolisian dengan jelas mengatakan bahwa polisi itu adalah alat negara. Kata alat negara itu adalah bahasa teknis hukum, bukan bahasa-bahasaan. Oleh karena itu kita tentu harus menyikapi hal ini dengan serius. Kita tidak ingin mencoba-coba, men-try and error posisi polisi, dan jikalau itu salah tempatnya, maka bahaya ada pada bangsa ini. Ambil contoh, ada yang mengatakan bahwa polisi itu ditaruh di bawah kementerian. Tadi ada rekan saya mengatakan, ini kalau kita bicara, ya, kemudian kementerian itu bubar. Bagaimana posisi polisi? Ini berakibat langsung kepada tindakan-tindakan penyidik-penyidik kepolisian yang menangani perkara-perkara itu. Ini suatu pertanyaan. Oleh karena itu kalau kita melihat posisi ini, kita harus melihatnya secara menyeluruh. Kita tidak hanya melihat hanya sepotong-sepotong. Pertanyaan terakhir adalah, polisi itu lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Polisi itu mempunyai sejarah panjang. Ya kan? Polisi itu ikut berjuang. Pada saat dia pikul bambu runcing, orang nggak tanya, kenapa Anda polisi datang ke sini? Ya kan? Maka oleh karena itu, kita harus memandang polisi ini, institusi ini, ya, dengan pandangan yang menyeluruh. Saya rasa demikian, saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih. Yuk. Pak Rudi Lalo siap-siap, Pak Nyoman Nyoman Parte. Oke. Terima kasih Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri, beserta jajaran para Kapolda se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kali ini sangat spesial sekali karena dihadiri. Sorry, sebentar saya perpanjang 20 menit ya. 20 menit. Para pejabat utama dan para Kapolda, dan sebagai mitra strategis Polri, namanya posisi kemitraan, tentu kita harus saling menguatkan satu sama lain. Saya termasuk hari-hari yang banyak menghadiri diskusi di media elektronik, debat-debat terkait dengan institusi kepolisian, termasuk lahirnya keputusan Presiden pembentukan Komite Reformasi Polri. Ya tentu kalau bicara reformasi, fairnya semua lembaga harus direformasi, tidak hanya institusi Polri. 3 cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif perlu direformasi. Dan menjadi menarik, kenapa hanya Polri? Ya, saya mau mengantar ini karena isu opini yang betul-betul terkesan mendegradasi, menderogasi, mendelegitimasi institusi Polri yang mungkin dilakukan juga oleh oknum-oknum tertentu yang tidak mau melihat menguatkan Polri.
Hari ini kita melihat keanggotaan Komite Reformasi Polri yang diisi oleh tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh senior, yang waktu beliau-beliau menjabat diberi otoritas hukum oleh negara, diberi mandat oleh negara. Tapi mungkin beliau-beliau ini kealpaan, keabsenan. Ketika diberi negara otoritas hukum untuk memperbaiki suatu institusi, itu mungkin tidak dilakukan. Sehingga barulah kemudian hari ini beliau-beliau masuk di Komite Reformasi. Kita berpositif thinking, menghormati keputusan Presiden dalam hal itu. Tetapi yang kita tidak inginkan kemudian adalah kehadiran Komite Reformasi Polri terkesan mencari-cari kesalahan, terkesan mau mendegradasi, mendelegitimasi, menderogasi institusi Polri. Itu yang kita tidak terima sebagai mitra kerja dari institusi Polri. Lahirnya Perpol, misalkan perdebatan, mengatakan Perpol ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Padahal yang dibatalkan Mahkamah adalah penjelasan pasal 28. Anggota Polri mundur kalau tidak ada sangkut pautnya dengan Polri. Tapi kalau ada sangkut pautnya, itu kan terjadi perbedaan penafsiran gitu. Dan kalau kita menganut ya, konstitusi kita jelas di pasal 30. Sepanjang itu menjaga keamanan, ketertiban, melayani, melindungi, mengayomi masyarakat serta penegakan hukum, anggota Polri bisa ditempatkan di luar institusi Polri. Saya termasuk yang berpendapat seperti itu. Karena itu Pak Kapolri, saya termasuk yang memahami bahwa ini itikat baik Perpol ini lahir. Ya, kalau hari ini terjadi perdebatan, Perpol melanggar, lalu kemudian pemerintah bersepakat buat peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah adalah atributif pendelegasian dari undang-undang. Satu, yang kedua mungkin karena tidak adanya kejelasan dalam norma undang-undang Polri. Tetapi di satu sisi masih dianggap juga bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi misalkan. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Karena itu bijaklah kemudian kalau kita pemerintah dan DPR bersabar menunggu revisi undang-undang Polri. Lalu kemudian kita masukkan dalam norma undang-undang Polri yang baru. Karena mungkin pada saat perumusan norma dalam undang-undang Polri 2002 tidak jelas, tidak tertulis. Lex scriptanya tidak jelas di situ, tidak tegas, tidak tertulis. Sehingga hari ini memunculkan beragam penafsiran. Tentu kita bersabar menunggu revisi undang-undang Polri. Nanti kita masukkan seperti pasal 47 dalam undang-undang TNI. Bahwa pasal 47 undang-undang TNI ada 14 kementerian lembaga, TNI bisa masuk di situ. Nah, itu suatu hal soal isu Perpol ini. Dan sepanjang itu berkaitan sangkut paut dengan Polri, saya kira bisa masuk. Apalagi pasca putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang ditolaknya gugatan permohonan undang-undang ASN. Itu lebih menguatkan lagi. Satu hal. Yang kedua, debat soal alat negara. Polri adalah alat negara. Saya mau mengatakan bahwa Polri ini adalah state primary organ. Dia adalah organ primer bernegara, Pak. Karena dia organ primer bernegara, maka validasinya harus melalui dua kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Mengapa dua validasi ini penting? Karena kita kembali kepada konstitusi pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Siapa daulat rakyat itu? Presiden dipilih rakyat, kami juga ini dipilih rakyat. Rudianto Laloh duduk di sini, bukan ucuk-ucuk saya mau di sini. Saya diberi mandat ratusan ribu warga untuk duduk di Senayan. Apa maknanya? Maknanya ketika memilih alat negara, dia tetap harus ada persetujuan rakyat. Karena ini daulat rakyat, Pak. Simbol demokrasi, simbol kedaulatan rakyat. Jadi kalau ada opini mengatakan di luar, Kapolri tidak perlu ada persetujuan dengan DPR. Mohon maaf, Pak. Itu tidak seperti itu mendalam makna dari posisi ketatanegaraan kita. Yang nama itulah kenapa Mahkamah Konstitusi diisi oleh 3 cabang, 3 orang dari eksekutif, 3 orang dari legislatif, 3 orang dari yudikatif. Ya, semua lembaga tinggi negara ketika dia menduduki jabatannya maka harus persetujuan rakyat,
Hakim Agung misalkan, Komisi Judisial misalkan. Sama ketika bicara alat negara. Karena alat negara adalah organ primer bernegara, termasuk Polri TNI. Panglima, Kapolri harus persetujuan DPR. Nah, ini catatan-catatan penting saja karena posisi Polri saya hanya prihatin kemudian kalau institusi Polri ditarik turun derajatnya. Sejatinya Kapolri harus dibawa presiden karena dia alat negara, harus dibawa kepala negara, Pak. Kapan dibawa kabinet yang maaf, itu hanya melibatkan satu cabang kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan kita, yang namanya posisi-posisi organ primer negara, maka harus mendapatkan validasi dari rakyat. Siapa daulat rakyat itu? Ya mohon maaf, kami harus menyebut daulat rakyat itu adalah di DPR. Sebagaimana amanah konstitusi pasal 1 ayat 2. Saya kira itu pimpinan catatan saja debat kita, diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoman Parte, kemudian Pak Bimantoro, lalu Pak Eki Awal Muharram. Nyoman Parte. Terima kasih Barens mendaftar Pak Ketua. Ya. Pimpinan beserta seluruh Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Pak Kapolri beserta jajaran, saya Nyoman Parte, kalau di Jawa Barat mungkin Nyoman Parta, kalau di Bali Nyoman Parte, Pak. Saya anggota baru di sini, baru per tanggal 13 Januari. Apa izin, apa di forum ini Kapolda Bali juga hadir, Pak Daniel? Ada, Pak. Ya. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal, memanfaatkan momen yang sangat baik ini. Yang pertama tentu saya harus menyampaikan apresiasi terhadap semua capaian yang Bapak telah sampaikan tadi dari kepolisian. Namun ke depan harapan saya, polisi harus lebih empati, khususnya bagaimana berkaitan dengan persoalan penegakan hukum, karena substansi hukum itu bukan pada hukumnya tapi kepada keadilannya. Yang kedua, saya tidak mengkritik polisi, saya ingin mengajak Pak Kapolri bahwa di Bali, Bapak pasti sudah tahu sempat terjadi banjir yang besar sekali. Ada persoalan pemanfaatan ruang yang luar biasa di Bali yang pelanggaran pemanfaatan ruang. Saya mohon Pak Kapolri memberikan perhatian setidaknya terhadap 2 lokasi. Yang pertama adalah pembabatan hutan di Desa Kemang Merte, Bedugul. Sekitar tahun 1970-an, desa ini mengalami longsor sehingga banyak korban. Selanjutnya masyarakat adat melakukan secara gotong royong penanaman pohon. Mereka membuat ritual berjanji tidak akan membabat hutannya, tidak akan merawat. Namun 53 tahun kemudian, Kementerian Kehutanan memberikan izin terhadap pemanfaatan hutan ini. Jadi 2-3 tahun yang lalu. Dan dilakukan pembabatan, pembuatan jalan dan lain sebagainya. Tanggal 13 yang lalu masyarakat protes karena takut akan longsor kembali. Saya mohon ini dilakukan penegakan hukum agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian pimpinan, mangrove adalah pohon hutan yang paling besar menyerap karbon. Per 1 hektar mangrove bisa menyerap karbon 393,36 ton. Dia adalah pohon yang paling dahsyat di antara pohon-pohon yang lain. Kemampuannya menyimpan karbon juga tidak ditandingi oleh pohon lain. Kami di Bali, Pak Kapolri, kita dianugerahi oleh Tuhan 22 jenis pohon mangrove. Terbanyak di seluruh Republik ini ada di Bali. Dan banyak yang tidak ada di luar negeri sehingga para peneliti mangrove datang ke Bali untuk melihat 22 jenis mangrove di Bali. Namun Pak Menteri, Pak Kapolri sangat memprihatinkan alih fungsi pembabatan hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai
itu terjadi luar biasa banyaknya. Ada 106 sertifikat hak milik dari membabat hutan mangrove. Ada bangunan-bangunan penting semua, saya ada dokumennya Pak Menteri. Ada iklan di tengah mangrove bahwa menjual kapling. Ini banyak sekali, ada patok yang masih berdiri tegak di depan bangunan mewah di tengah hutan mangrove. Kalau dilihat dari luar masih bagus, tetapi di dalam terjadi pembabatan yang luar biasa. Kasus ini terang benderang sesungguhnya, pemiliknya jelas, yang memohon jelas, yang menjual jelas, yang mengkapling jelas. Sesungguhnya penegakan hukumnya sangat mudah dilakukan. Banyak sekali undang-undang yang dilanggar, undang-undang tentang lingkungan hidup, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistemnya, undang-undang tentang pulau pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk yang paling penting adalah undang-undang tentang tata ruang. Saya dengan sangat berharap ini Pak Kapolri melalui jajaran yang ada di Bali melakukan penegakan hukum di tempat ini. Terima kasih pimpinan. Pak Bimantoro, kemudian Pak Eki Awal, Bu Mercy ya. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kapolri dan juga Bapak Kapolri serta seluruh PJU yang hadir dan Kapolda seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polri yang ada di Indonesia atas dedikasi, loyalitas terhadap NKRI, karena kami sangat melihat dan kita semua bisa melihat dalam penanganan bencana, Polri menjadi garda terdepan untuk bisa turun langsung dalam proses penanganan bencana, serta pasca bencana pada saat revitalisasi pasca bencana pun Polri hadir untuk bisa membantu daerah-daerah yang terkena bencana. Sampai dengan kemarin yang ada di Bandung Barat pun Polri hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polri dan atas dedikasi dan loyalitasnya terhadap NKRI yang tidak pernah letih dalam pengamanan Natal pun, dalam tahun baru 2025, yang semua bisa berjalan dengan lancar sampai dengan hari ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri, kemarin sempat hadir pada saat peresmian Museum Marsinah, kebetulan itu di Nganjuk Pak, dapil saya. Ini adalah simbol perjuangan buruh yang memang Marsinah adalah salah satu pejuang buruh yang mewakili perempuan, sehingga ini bisa menjadi harapan kepada kawan-kawan buruh yang lain. Selanjutnya, saya mewakili fraksi Partai Gerindra, tadi pun sudah disampaikan oleh Kapoksi kami Pak Raul. Kami mendukung Polri di bawah Presiden langsung, yang dipimpin dan dinahkodai dalam delegasinya oleh Presiden RI, dan juga diangkat serta diberhentikan oleh Presiden RI dengan persetujuan DPR RI sebagaimana diatur dalam pasal 7 TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Dan kami pun mengingatkan, kami sebagai anggota Komisi 3 DPR RI mempunyai hak konstitusi, yaitu pada pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dalam fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kami mendorong Pak Kapolri bahwa mungkin banyak hari ini bergulir masalah reformasi Polri, tapi kami melihat dari berbagai macam yang sudah dilakukan oleh Polri terhadap NKRI, kami masih meyakini bahwa Polri adalah bisa diandalkan untuk bisa menjadi garda terdepan untuk bisa mendukung masyarakat yang terdampak bencana ataupun terdampak dalam kesulitan. Tapi pun kami pun melihat banyak juga kritikan-kritikan dari masyarakat, itu pun patut kita dengar juga Pak Kapolri. Sebagai masukan dan juga sebagai pembenahan di tubuh Polri, salah satunya hari ini pun sudah berlaku KUHAP dan KUHP yang baru, yang dimana di dalamnya tertuang RJ, dan kami pun berharap ini pun bisa diimplementasikan di dalam internal Polri, dalam penegakan hukumnya, terutama di Propam, bagaimana memaknai RJ yang bisa didalami
sehingga KUHP dan KUHP baru pun bisa diterapkan di tubuh internal Polri. Seperti yang sudah dijalankan di peradilan umum dan juga peradilan militer pun, sama juga mereka pun menyerap daripada KUHP dan KUHP baru sehingga memunculkan RJ pada proses-proses etik yang ada di mereka. Kami pun ingin mendorong juga masalah Pak transparansi. Bimantoro. Siap pimpinan. Oh baik pimpinan. Terakhir mungkin kami pun mengingatkan untuk pola koordinasi antara Itwasum, Propam dan Wasidik. Kami berharap pola koordinasi ini bisa dijalankan dengan baik sehingga publik bisa mendapatkan penyelesaian dan publikasi dan juga bisa dilaporkan terhadap Komisi 3 secara berkala. Terima kasih pimpinan. Oke, Pak Eki Awal Muharram, PKS. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan yang saya hormati, Pak Kapolri dan jajaran. Izin memperkenalkan, nama saya Eki Awal Muharram dari Dapil Jawa Barat 3, Cianjur dan Kota Bogor. Walaupun sebentar lagi Ramadan, nama saya tetap Awal Muharram, jangan diganti Awal Ramadan. Baik, Pak Kapolri, kita tahu bahwa dalam alinea keempat tujuan bernegara kita, yang pertama kali disebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah. Tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia ini disebut sebelum memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan-tujuan bernegara lain. Artinya itu menunjukkan para pendiri bangsa ini dengan sadar bahwa negara ini hadir ingin melindungi bangsanya, warganya, dan disitulah fungsi core utama dari Polri. Luar biasa, yaitu apa? Menjaga keamanan dan ketertiban. Ini sebetulnya sejalan kalau menurut para ulama disebut sebagai hifzun nafs, menjaga eksistensi kemanusiaan, menjaga eksistensi manusia. Dan juga itu amanah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amanahum min khauf. Menghilangkan rasa ketakutan, rasa aman artinya harus hadir. Aman tidak hanya masalah situasional, tetapi juga aman dalam masalah kelaparan, aman ekonomi, aman psikis, dan aman-aman yang lain. Makanya tidak heran jika kepolisian bukan hanya berbicara atau berusaha untuk melaksanakan core, yaitu keamanan dan ketertiban, tapi masuk dalam fungsi-fungsi lain, yaitu fungsi pelayanan. Sebagai disampaikan oleh Kapolri, mendukung program-program pemerintah dalam masalah ketahanan pangan, masalah bencana, masalah kesehatan, dan bahkan di dalam paparan ada masalah pendidikan melalui yayasan kalau tidak salah. Saya mengapresiasi itu. Tapi pertanyaan saya adalah, tentu dari sebagian pelayanan-pelayanan di luar keamanan yang core tadi dan ketertiban yang core tadi, misalnya ketahanan pangan, kan itu tidak eksistensial organik menurut saya. Saya belum mengerti betul organisasi kepolisian. Dalam pendidikan masih oleh yayasan. Tapi kalau dalam kesehatan, setahu saya kepolisian itu, Polri itu punya, di dalam laporannya ada 56 rumah sakit dan 600 lebih layanan kesehatan tingkat pertama. Justru itu yang sebetulnya akan lebih panjang. Kalau mungkin ketahanan pangan, PKH, bencana itu situasional dan mendukung program-program pemerintah, kalau kesehatan itu jelas secara organik. Artinya kalau secara organik, maka dukungan keuangan mestinya lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Yang saya ingin tanyakan adalah, apakah untuk mendukung program-program yang lain yang tidak organik seperti ketahanan pangan tadi disampaikan, kemudian bencana dan lain sebagainya, itu sustainable nggak secara anggaran? Karena menurut saya justru wajah Polri yang bisa diterima dan sangat humanis antara lain dari fungsi-fungsi yang tadi. Dan itu harus di-expose sehingga ada balance informasi, balance penyeimbang dari informasi-informasi yang berseliweran terkait dengan kritik-kritik publik kepada Polri. Saya yakin minimal di dapil saya, mohon izin Pak Ketua sedikit lagi, di dapil saya di Cianjur dan Kota Bogor,
saya selama bertugas di DPR itu belum pernah sekalipun bersilaturahmi ke Polres dan Polsek. Ya, kebetulan saya di Komisi 11. Sekarang saya Komisi 3. Ini sudah masa sidang kedua. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi ke Polres dan Polsek. Tolong Pak Kapolda Jawa Barat. Ya, Pak Jawa Eki, Barat. di atensi dia bertemu Kapolres di dapilnya. Iya. Minta tolong. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Tapi catatan penting adalah dari interaksi saya selama 15 tahun di DPR RI, di Komisi 11 banyak program-program dengan masyarakat, saya justru belum pernah mendengar dari publik hal-hal yang negatif di dapil kami terkait dengan kepolisian. Dengan publik grassroots. Tapi ketika saya berkunjung ke kampus-kampus, sejujurnya banyak yang mengkritik. Ya kalau di kampus kan lebih lebih. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya mengajak nanti saya mungkin melalui Kapolda, ya. Saya sering ke kampus-kampus, ya. Bisa nanti kita sama-sama memberikan edukasi kepada kampus, ya, supaya lebih bisa diterima atau secara ada tukar gagasan bahwa Polri itu menjadi hal yang penting di dalam mewujudkan tujuan bernegara tadi. Terima kasih pimpinan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci, siap-siap Pak Suding dan Pak Beni. Waktu kita sangat terbatas, mohon kita saling bertoleransi Pak ya. Kalau kita kepanjangan kawan kita yang nggak bisa ngomong. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pimpinan, dan anggota yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh jajaran Kapolda dan semua pihak yang hadir dari pihak Polri, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Kapolri, saya anggota baru, saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian, mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma. Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear. Memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan. Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan. Padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK. Akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang, muncul lagi kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Kita tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang disampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi Pak.
Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS-kan, tidak di SP3-kan. Kami berharap ini ditindak tegas karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana BOS, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal. 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus. Dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis dan seterusnya. Dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen. Saya tegaskan sekali lagi. Bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan. Tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak. Dan yang berikut adalah urusan yang tadi disampaikan oleh Ibu Widya. Benar sekali. Kasus penetapan PPO dan PPA. Saya tadi cukup sedih, Pak. Laporan dari Bapak sangat berbasis continental base. Padahal TPPO maritim amat sangat banyak. Bulan-bulan kemarin saya termasuk dengan para relawan memulangkan anak buah kapal yang dilempar dari atas kapal berbendera asing atau berbendera Indonesia di perairan Laut Arafura, WPP 718, sebagian besar. Berapa total kapal yang ada di daerah WPP 718? Lebih dari 3.200 kapal, Pak. Belum terhitung yang tidak terdaftar. Mereka dibuang seenaknya seperti itu, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kita urus, kita bawa pulang ke Medan, ke Jawa, termasuk yang ada di daerah-daerah NTT dan lain-lain. Untuk TPPO maritim ini kita minta datanya ikut dimasukkan juga, Pak. Jangan saja data yang berbasis perbatasan darat juga, tapi berbatasan maritim juga kita sangat harapkan. Dan saya percaya bahwa kasus-kasus TPPO termasuk penyelundupan. Tadi Bapak melaporkan untuk wilayah daerah 3T NTT tadi disebutkan. Bukan cuma NTT ke Malaysia dan ke Australia. Tetapi dari luar yang masuk lewat jalur-jalur mini, jalur-jalur terpencil. Tahun kemarin 9 WNA Cina itu masuk lewat jalur penyelundupan, jalur-jalur yang sangat kecil lewat Tanimbar, lautan Tanimbar menuju ke Australia. Kalau WNA saja bisa diselundupkan, artinya ada administrasi yang bisa jalan sampai bisa diselundupkan. Apalagi kita yang WNI. Oleh sebab itu kami meminta kepastian bahwa untuk tindak pidana perdagangan orang termasuk tindak pidana penyelundupan orang, harapan kami berbasis kontinental termasuk juga berbasis kelautan, Pak, atau maritim. Ini beberapa catatan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Ya, Pak Suding. 5 menit, Pak. Izin pimpinan, karena waktunya terbatas, ya, sementara banyak hal yang sebenarnya mau dikonfirmasi dan perlu pendalaman, dan kesempatan ini saya tidak gunakan, ya, karena waktu sangat terbatas. Saya serahkan ke Pak Beni. Pak Beni silakan. Nanti dititip lewat Pak Beni. Baik, terima kasih banyak Pak Suding yang telah memberikan saya kesempatan. Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Pak Kapolri dan para pejabat utama di Mabes Polri, para Kapolda yang saya banggakan. Pertama, saya menyampaikan profisiat kepada Pak Kapolri yang berhasil memecah rekor menjabat Kapolri untuk 5 tahun. Luar biasa, prestasi yang membanggakan. Saya menyampaikan 5 pertanyaan singkat. Yang pertama,
institusi polisi sangat penting untuk menegakkan negara hukum. Oleh sebab itu, keberhasilan institusi polisi tidak ditentukan oleh jumlah kasus yang ditangani, tetapi ditentukan oleh tegaknya hukum yang adil, termasuk menegakkan hukum terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan dan modal yang kuat. Pertanyaan saya, apa perbaikan yang bersifat struktural yang dilakukan institusi kepolisian sepanjang tahun 2025 untuk memastikan tidak ada lagi kesan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sebagaimana yang menjadi janji Pak Kapolri ketika fit dan proper test di Komisi 3 5 tahun silam. Pertanyaan yang kedua, yang berkaitan dengan integritas dan keteladanan institusi. Saya mendapatkan informasi begitu banyak pelanggaran etik dan pelanggaran pidana oleh aparat. Ini bukan soal individu semata, tetapi ini adalah cermin efektivitas sistem pengawasan internal yang nampaknya belum jalan. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Kapolri memiliki mekanisme pengawasan internal yang sudah cukup independen dan transparan? Atau Pak Kapolri masih membutuhkan penguatan eksternal? Tadi sudah disampaikan berbagai sistem pengawasan internal, tetapi nampaknya belum efektif. Pertanyaan tadi, apakah masih butuh penguatan eksternal? Pertanyaan yang ketiga, soal netralitas institusi kepolisian dan demokrasi. Demokrasi tidak mungkin berjalan dengan baik apabila institusi kepolisian tidak bersifat netral. Netralitas polisi adalah syarat mutlak, bukan pilihan kebijakan. Itu bukan pilihan kebijakan, tetapi syarat mutlak. Dalam bahasa hukum dikatakan conditio sine qua non untuk tegaknya demokrasi. Apakah ada jaminan institusional yang disiapkan institusi kepolisian untuk menjaga kenetralan ini? Kemudian yang kelima, yang berkaitan dengan reformasi institusi kepolisian. Kami mencatat ada 2 inisiatif reformasi. Tim reformasi internal kepolisian dan tim reformasi yang dibentuk Bapak Presiden Prabowo. Ada pertanyaan yang muncul. Apakah ada perbedaan mandat, perbedaan kewenangan, dan perbedaan target antara tim reformasi internal kepolisian dengan tim reformasi bentukan Bapak Presiden? Sebab sampai saat ini belum ada penjelasan yang terbuka, kecuali ada kesan tentu tidak berarti benar. Apakah pembentukan tim internal itu untuk melawan pembentukan tim reformasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden? Tentu ini butuh penjelasan yang berkaitan dengan masalah ini. Kalau soal
institusi kepolisian apakah di bawah presiden atau tidak, saya rasa tidak ada diskusi lain itu. Persoalan kita saat ini bukan soal apakah di bawah presiden atau bukan, tetapi persoalan tata kelola penggunaan kewenangan di internal kepolisian. Tegaknya hukum, tegaknya keadilan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih banyak. Terakhir ada ini Ketua Tim Reformasi Polri tahun 98, Pak Adang Darjatun. Kami persilakan. Ini pelaku sejarah ini. Jadi kalau ngomong reformasi Polri harus dengar beliau kita. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 3, teman-teman Komisi 3 dan Kapolri dan jajaran. Sesuai arahan hanya sebentar saja. Saya terus terang bahwa dari awal hadir ada dua yang ingin saya pertanyakan. Saya memberikan apresiasi sekali yang disampaikan oleh Kapolri begitu lengkap laporannya dan jelas. Ya jelas pada halaman 44, 47 gimana tentang masalah yang berhubungan kesiapan menghadapi KUHP dan KUHP yang baru. Itu yang pertama, yang paling penting. Dan yang kedua di halaman 83, 86 berbicara tentang sejarah Polri. Kebetulan 9798 saya ketua tim reformasi Polri, yaitu masalah instrumen, struktur kultur. Dan buku ini menjawab tentang kultur yang akan diperbaiki oleh Polri. Nah, oleh karena itu pimpinan sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Intinya kami sangat setuju bahwa posisi kedudukan Polri tetap di bawah Presiden dan proses selanjutnya pemilihan oleh DPR RI. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martin Tumbaleka masih ada? Ya, terakhir ya Pak ya. Ya, silakan Pak Martin. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Kapolri, Bapak Kapolri beserta jajaran yang kami hormati dan kami banggakan, serta seluruh Kapolda yang hadir yang kami hormati. Pertama-tama tentunya saya mengapresiasi akan angka Polri yang menjadi garda terdepan dalam mengawal proses berjalannya asta-cita Pak Presiden. Tentu itu kami perlu apresiasi karena dari penegakan hukum sampai ke swasembada pangan itu Polri terlibat langsung dan mengawal. Dan itu menurut hemat kami itu berjalan dengan tuntas, maksimal apa yang dilakukan oleh Polri dan itu patut untuk kami tentunya apresiasi. Yang kedua tentu saya melihat ini Pak Kapolri, di media sosial ini masif sekali ini soal bagaimana hal terkecil apapun pelanggaran itu diangkat oleh masyarakat. Itu saya menilai ini sangat masif dan hampir-hampir tidak terdengar prestasi-prestasi yang begitu membanggakan, capaian-capaian yang begitu membanggakan yang dilakukan oleh Polri. Dari yang saya sebutkan tadi itu mengawal swasembada pangan, jagung, penegakan hukum, itu semua capaian-capaian yang membanggakan, yang tertutup dengan isu-isu yang diangkat oleh segelintir orang untuk menutupi. Kalau saya melihat ini sengaja memang dibuat terstruktur karena setiap membuka di media sosial itu hanya pelanggaran-pelanggaran kecil dari anggota Polri saja yang diangkat. Tapi keberhasilan pencapaian Polri itu tidak terlihat, hampir tidak terlihat. Jadi dengan ini Pak Kapolri saya tidak bertanya tapi saya mendorong supaya di institusi Polri itu pegiat-pegiat medsos itu Pak di Polri untuk diperkuat Pak. Karena tidak berimbang informasi di masyarakat yang sekarang ini hanya melihat
bahwa Polri dengan 1-2 orang punya kesalahan aja. Tapi institusi Polri sengaja dibuat seolah-olah institusi Polri ini rusak. Padahal ini oknum-oknum saja yang melakukan pelanggaran. Jadi saya minta Pak Kapolri untuk perkuat ini media sosial di Mabes Polri supaya ini maksimal pemberitaannya kepada masyarakat tentang pencapaian-pencapaian itu tadi, karena kasihan Pak, ini segelintir orang saja yang melakukan ini, oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Tapi di institusi Polri itu banyak sekali yang memang betul-betul mengabdi, kerja dengan tulus untuk menjaga nama baik Polri itu. Bahkan mereka betul-betul mengabdi untuk bangsa dan negara. Jadi itu perlu untuk kita dorong supaya masyarakat luas mengetahui bahwa Polri bekerja dengan maksimal dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanyalah oknum yang perlu ditindak oleh institusi Polri itu. Yang berikutnya tentu saya perlu untuk menyampaikan apresiasi khusus untuk daerah pemilihan saya Sulawesi Utara, karena penanggulangan beberapa minggu yang lalu itu ada terjadi banjir bandang di Kepulauan Sangir, Talaut. Hari itu juga Polda dan beserta jajaran langsung turun ke lokasi dan semua kebutuhan tereksekusi pada saat yang bersamaan. Jadi tentu ini memang saya perlu berterima kasih Pak Kapolda, hadir di sini Pak Royke Langi, terima kasih atas respon cepatnya itu, karena masyarakat begitu senang dengan langkah cepat yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara. Bahkan juga kasus-kasus yang lain, kasus korupsi di Sulawesi Utara semua tuntas. Terima kasih Pak Kapolda. Ya. Itu mungkin dan kami sampaikan Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Pak Kapolri, waktu kita ini benar-benar mepet, tinggal 16 menit Pak. Kami minta Bapak, nanti tim Bapak siapkan jawaban tertulis, tapi Bapak closing statement aja Pak, atau 1-2 yang ingin Bapak sampaikan. Karena tradisi kita ini selalu on time Pak, selama Komisi 3 periode ini, jam 13 kami ada rapat dengan Mahkamah Agung dengan KY Pak. Jadi